Sobat Pembelajar KLC Kementerian Keuangan, bertemu lagi dengan kami, Widya Iswara, pada Pusdikat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan. Saya Rahmat Tunisya. Dan dalam video KLC kali ini kita akan belajar mengenai lelang, terutama mengenai penawaran lelang. Sobat KLC, ada 3 cara penawaran lelang. Yang pertama adalah penawaran secara lisan, kemudian penawaran secara tertulis, dan terakhir penawaran secara tertulis dilanjutkan dengan cara penawaran lisan. Cara penawaran lisan dilakukan dengan 2 sistem. Yang pertama, cara penawaran lisan dengan harga semakin meningkat atau naik-naik, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan opbod, dan cara penawaran lisan dengan kehadiran peserta lelang dengan menurunkan atau harga penawaran turun-turun. Dalam dunia internasional, lelang dengan kenaikan harga atau naik harga secara meningkat dikenal dengan nama English auction. Sebaliknya, yang semakin menurun dikenal dengan nama Dutch auction. Perbedaan dari 2 metode ini akan kita lihat seperti ini gambarannya. Kalau yang penawaran lisan dengan cara meningkat, pejabat lelang memulai harga penawaran dari nilai limit harga barang tersebut. Jadi misalnya kita mau menjual sebuah objek lelang dengan harga 100 juta, maka saya sebagai pejabat lelang akan menawarkan dari mulai harga 100 juta, 200 juta, 300 juta, sampai kemudian saya melihat ada satu penawar yang tetap mengajukan tangannya dan tidak ada pesaing lainnya. Maka orang tersebut, penawar tersebut akan saya tunjuk sebagai pemenang lelang. Berikut adalah contoh penawaran lelang lisan dengan kehadiran peserta lelang. Itu yang cara English auction atau penawaran lisan dengan cara meningkat, harga penawaran semakin meningkat. Kemudian dalam penawaran lisan dengan kehadiran peserta lelang dengan cara semakin menurun, justru sebaliknya. Ketika saya memiliki objek lelang sebesar 100 juta nilai limitnya, maka saya atau pejabat lelang harus menawarkan dari nilai yang paling tinggi, paling mungkin misalnya dengan harga 1 miliar misalnya. 1 miliar lalu saya turunkan menjadi 900 juta, 800 juta. Saya akan terus menurunkan penawaran sampai kemudian ada satu penawar yang menaikkan penawarannya. Misalnya ketika limitnya 100 juta, lalu saya tawarkan 900, tidak ada yang menawar. Saya turunkan lagi menjadi 800 juta, masih belum ada yang nawar. Saya turunkan lagi 700, 600, 500. Mungkin pada angka 400 ada yang menaikkan tangannya sebagai tanda menawar atau menaikkan nomor peserta lelangnya, maka dia yang akan saya tunjuk sebagai pemenang lelang. Dalam prakteknya ini di negara Belanda digunakan untuk penawaran secara lisan, tapi menggunakan mekanisme atau dengan tools internet, dan bentuknya seperti jarum jam yang kemudian semakin menurun mendekati harga limit. Untuk lelang-lelang bunga biasanya digunakan di rumah lelang di Belanda. Seperti itu, dari mulai harga tertinggi semakin turun nanti pada harga berapa si penawar mau menawar, dia tinggal mengklik, dan kemudian pada harga yang semakin menurun tadi, maka penawar tadi ditunjuk sebagai pemenang lelang. Demikian cara penawaran lelang secara lisan yang dilakukan dengan kehadiran peserta lelang. Kemudian penawaran yang kedua adalah penawaran secara tertulis. Penawaran secara tertulis ini bisa dilakukan dengan 2 metode. Yang pertama dengan cara menghadirkan peserta lelang di ruang lelang, dan juga bisa dilakukan dengan cara tertulis tapi tanpa kehadiran peserta di ruang lelang.
Apabila peserta lelang hadir di ruang lelang dalam lelang secara tertulis dengan kehadiran peserta lelang, maka peserta lelang atau penawar lelang harus menuliskan penawarannya di dalam sebuah surat penawaran lelang yang sudah disediakan di tempat-tempat penyelenggaraan lelang. Mereka harus mengisi surat penawaran ini dalam bahasa Indonesia dengan kemudian beberapa isian yang harus diisi seperti nama, tempat tinggal, dan harga penawarannya. Kemudian di ujung surat penawaran biasanya dimintakan untuk menulis atau diminta untuk membubuhkan materai sebagai tanda alat bukti surat penawaran tersebut. Nah, kemudian nanti surat penawaran yang sudah diisi oleh penawar lelang diserahkan kepada pejabat lelang secara langsung atau dimasukkan dalam sebuah kotak kaca atau juga dalam sebuah kotak kayu sehingga penawar yang lain tidak mengetahui harga atau jumlah penawaran yang diajukan oleh satu peserta lelang dan peserta lelang lainnya. Jadi di sini memang ada faktor gregetnya orang mengikuti lelang secara tertulis ya. Jadi satu peserta dengan peserta lain saling tidak mengetahui harga penawaran masing-masing. Nah, setelah nanti harga penawaran tertulis ini yang dituliskan dalam surat penawaran diserahkan kepada pejabat lelang kemudian mensortir dan mencatat serta memaraf. Pejabat lelang dan pejabat penjual yang ada di hadapan peserta lelang akan memaraf dan mengecek keabsahan dari surat penawaran lelang yang diajukan oleh penawar lelang ini. Jika sudah sesuai semua persyaratannya, kelengkapannya juga sudah ditandatangani di atas materai, maka pejabat lelang akan membacakan di sebuah papan pengumuman, misalnya daftar penawaran yang masuk dari semua peserta lelang. Jadi semua yang hadir di ruang lelang akan mengetahui berapa penawaran lelang tertulis yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Dan tentunya nanti dari harga penawaran yang paling tinggilah yang ditunjuk menjadi pemenang lelang. Sebagai contoh misalnya di dalam sebuah pengumuman lelang, penjual sudah menentukan nilai limit suatu barang, misalnya katakan 100 juta rupiah. Dan ketika pejabat lelang menerima semua penawaran yang masuk, penawaran harus di atas harga limit atau paling tidak sama dengan nilai limitnya. Kemudian diurut dari mulai mungkin ada yang menawar 250 juta, ada yang menawar 300 juta, ada bahkan yang menawar dengan harga tawaran persis dengan harga limitnya yaitu 100 juta. Dalam kondisi seperti ini tentunya penawar yang menawar dengan harga 350 juta yang akan ditunjuk oleh pejabat lelang sebagai pemenang lelang. Dan semua pihak bisa menyaksikan dari mulai harga yang tertinggi hingga harga yang terendah dan pastinya sudah memenuhi syarat tadi di awal ketika diabsahkan oleh pejabat lelang dan penjual. Itu kalau